mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kami masih boleh ada sampai hari ini Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya sabda firman yang telah kami dengar itu Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami. Anak-Mu Tuhan yang Kau pakai hari ini, yang Kau urapi Bapa, sehingga apapun yang anak-Mu katakan ya Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan saya ambil dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-23 ayat 18. Puji Tuhan. Sekali lagi Amsal 23 ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Amin. Amin. Ya, mungkin firman Tuhan ini sangat-sangat apa ya bisa dibilang ya, sulit untuk kita percayai. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang masa depan itu kan hal yang tidak kelihatan begitu ya. Jadi sangat sulit untuk kita percayai karena tidak ada bukti yang kuat. Amin. Amin. Buktinya ya apa yang kita lakukan hari ini mungkin itu buktinya ya. Keadaan kita hari ini itu adalah bukti yang untuk bisa kita percaya masa depan nanti ya. Mungkin kalau ada orang yang terlahir sudah sangat kaya ya, haleluya, itu sudah bukti yang kuat itu. Oh, so pasti ayat ini gampang untuk kita percaya ya. Karena terlahir sudah sangat kaya, amin. Tapi kasihan kalau orang yang punya keterbatasan ya, keadaannya sangat-sangat sederhana, mungkin untuk mempercayai hal ini mungkin ya susah ya, haleluya ya. Orang yang mempunyai contohnya pekerjaan yang biasa-biasa saja ya, dia tidak mempunyai, mungkin tidak, pikirannya tidak sampai untuk menjadi sesuatu orang yang besar, untuk menjadi orang-orang yang hebat ya, tidak sampai di situ ya, karena apa dibilang keadaannya sangat terbatas ya, sehingga dia sulit untuk mempercayai ayat ini. Oh, masa depan yang luar biasa ya, kalau orang yang hanya mempunyai pekerjaan yang sangat-sangat sederhana, amin ya. Apalagi orang yang ada dalam penjara, oh haleluya, lebih mustahil lagi ya. Seorang narapidana ya, lebih mustahil lagi untuk dia bisa mempunyai cita-cita masa depan yang luar biasa ya. Sedangkan ada dalam penjara, pasti pikirannya itu hanya ya Tuhan, kapan mau keluar ini ya, haleluya, kapan ini kita mau keluar, amin. Hanya itu saja ada dalam pikirannya ya. Dia tidak punya cita-cita yang jauh di masa depan akan menjadi orang hebat ya. Sudah jauh cita-cita orang hebat ya, keluar dari penjara ya, melamar kerja aja pasti sangat sulit ya. Karena kalau orang yang bekas dalam penjara, apa namanya ya, itu ya sulit, amin, haleluya. Tetapi sekali lagi itu adalah pikirannya, bukan pikiran Tuhan, amin, haleluya. Amin. Itu adalah pikiran dia, bukan pikiran Tuhan. Itu adalah rancangan dia, bukan rancangan Tuhan, amin. Sehingga kalau Tuhan yang sudah berperkara dalam kehidupan kita, apa yang mungkin tidak kita pikirkan, amin, apa yang tidak kita cita-citakan, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, amin. Sehingga orang yang ada dalam penjara ini yang tidak pernah dia pikirkan untuk menjadi seorang hebat, diangkat Tuhan menjadi seseorang penguasa negeri, amin. Haleluya. Kita semua sudah tahu itu siapa. Dia adalah Yusuf, haleluya ya. Dia dalam penjara tidak mempunyai cita-cita, kasihannya dia tidak mempunyai ingin menjadi seseorang yang hebat, menjadi seseorang yang luar biasa. Pikirannya hanya ya kapan ini kita mau keluar, amin, haleluya ya. Tetapi Tuhan mengangkatnya menjadi seorang penguasa negeri, bayangkan ya, menjadi seseorang yang sangat berkuasa dalam sebuah negeri ya. Dia bisa dibilang orang nomor 2 di
negara Mesir itu setelah Firaun, dia yang pegang kendali semua apa namanya ekonomi yang ada dalam negara Mesir itu. Bayangkan ya, tidak apa yang tidak dia pikirkan itu yang terjadi dalam kehidupannya. Amin. Masa depan yang penuh harapan yang dia terima oleh seorang Yusuf. Kenapa Yusuf bisa menjadi seseorang yang dipercayakan Tuhan itu? Karena dia menjaga kekudusannya. Amin. Ini yang harus kita teladani dari seorang Yusuf. Ya. Dia mempunyai kesempatan untuk melakukan dosa. Ya. Dosa yang bisa dia lakukan tanpa ketahuan, tetapi dia tidak melakukan hal itu. Dia menjaga kekudusannya. Amin. Sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Jadi sangat penting kehidupan kita ya untuk kita menjaga kekudusan. Ya. Itu adalah bukti, sebenarnya bukan ketika kita terlahir kaya untuk kita masa depan kita cerah, belum tentu. Amin. Tapi kalau orang dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, pasti. Amin. Saat ini akan terjadi dalam kehidupan kita ya. Karena kalau orang yang menjaga kekudusan, ya otomatis pasti Roh Allah yang kudus juga akan berdiam dalam kehidupannya. Amin. Roh Kudus akan berdiam dalam kehidupannya ya. Kalau orang baca itu dalam Kejadian 41 ya. Tolong Mama buka, baca Kejadian 41 ayat Kejadian 41 ayat yang ke 38. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Haleluya, puji Tuhan. Mungkinkah kita bertemu dengan seseorang seperti ini, seseorang yang dipenuhi apa? Roh Allah. Amin. Jadi kalau Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita berdiam dalam kehidupan kita, amin, maka kita akan menjadi seseorang yang orang baca dalam ayat sebelumnya itu Daud sangat bijaksana. Amin. Ya, rahasia Allah dibukakan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang berdiam dalam kehidupannya. Amin. Karena kenapa Roh Allah berdiam? Karena dia menjaga kekudusan. Roh Kudus itu hanya akan berdiam kepada orang kudus. Ya, di sini juga berkata mungkinkah. Bayangkan. Ya, kalau bicara kata ini kan, berarti Yusuf ini adalah orang yang langka begitu ya. Orang yang sangat langka, puji Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, kita tidak hanya orang menjadi golongan orang yang terpanggil, amin, tetapi kita menjadi tergolong orang yang terpilih, amin. Jadi itu kunci yang pertama dalam kehidupan kita untuk kita bisa memperoleh masa depan yang penuh harapan, amin. Jadi kita harus menjaga kekudusan kita. Amin. Kita harus betul-betul ya menjaga kehidupan kita ini untuk selalu suci di hadapan Tuhan. Amin. Agar Tuhan akan mempercayakan kita ya hal-hal yang besar. Kunci yang kedua kita bisa belajar dari seorang Daud. Ya. Ini Daud ini ya, dia tidak pernah bermimpi atau bercita-cita untuk menjadi seorang raja. Ya. Haleluya, tidak pernah memikirkan untuk menjadi seorang raja. Yang dipikirkan ya kasihan, berapa itu domba-domba ini supaya lebih banyak. Ya. Ini itu saja yang dipikirkan oleh Daud. Ya. Dia tidak memikirkan untuk menjadi seorang raja. Ya. Tetapi karena Daud setia dalam hal itu. Amin. Dia setia ya dalam hal-hal yang kecil saja dia setia. Bayangkan ketemu baca itu Daud kata dia berkata, kalau ada singa yang mau menerkam dombanya, ada beruang yang mau menerkam dombanya, dia akan lawan singa-singa itu, dia akan lawan beruang-beruang itu. Bayangkan, hanya untuk binatang dia rela mengorbankan nyawanya. Amin. Dan ini seorang Daud, dia setia dalam hal-hal kecil. Amin. Sehingga apa? Sehingga Allah mempercayakan dia mengembalakan sebuah bangsa. Haleluya. Amin. Itu yang Yesus katakan dalam kehidupan kita. Kalau orang setia dalam perkara kecil, amin, maka Yesus akan mempercayakan kita perkara yang besar. Amin. Haleluya ya. Jadi mari, apapun yang kita lakukan hari-hari ini ya, sesederhana pun yang kita lakukan hari-hari ini, mungkin tidak kelihatan bahwa yang kita lakukan ini ya, akan jadi besar di masa depan. Amin. Tapi kalau kita lakukan itu dengan setia ya, haleluya, Tuhan
Paulus berkata apa yang kita lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi mari kehidupan kita, sekecil apapun pekerjaan kita, selagi itu halal, bisa dibilang, mari kita setia melakukan itu. Amin. Maka Allah akan mempercayakan kita perkara yang besar. Ya, jangan kita langsung suka yang besar. Amin. Ya, kita meremehkan hal-hal kecil. Ya, ini yang manusia orang Kristen harus sadari, ya, justru hal-hal kecil inilah yang Tuhan akan lihat, hal-hal kecil inilah yang akan Tuhan perhitungkan. Amin. Ya, jangan cuma suka langsung besar. Ya, manusia itu yang suka kan, orang bilang apa? Manusia itu suka instan begitu. Tidak mau dalam proses Tuhan. Padahal ya, untuk menjadi orang besar itu harus punya proses. Kalau orang suka instan, itu orang bisa baca juga. Kita balik lagi dalam kitab Yusuf tadi, ya. Kalau suka instan keluar dari penjara, itu juru roti itu lama dalam penjara. Ya, dia berapa hari dalam penjara itu juru roti? Hanya berapa hari kan? Tapi keluar hanya jadi juru roti. Tetapi Yusuf dia lama, bertahun, 3 tahun kalau tidak salah ya, dia dalam penjara ya. Jadi itu orang yang mau bertahan dalam proses Tuhan. Jika dikeluar dari proses, tidak tanggung-tanggung, Tuhan akan mengangkat dia. Amin, amin. Mari kita ya jangan langsung suka ya melakukan hal besar, amin. Tapi mari kita menjalani proses. Haleluya. Kita bertahan ya. Bersuka cepat ya akan hanya menjadi orang kecil, amin. Orang berjalan dalam proses Tuhan. Oh, haleluya, amin. Jadi itu kunci untuk kita memperoleh masa depan yang sungguh-sungguh penuh dengan harapan, amin. Yang pertama kita menjaga kekudusan kita, amin. Kita menjaga kekudusan di hadapan Allah, ya. Walaupun ya kita bisa melakukan yang tidak dilihat orang, kita bisa melakukan dosa ya tanpa ketahuan, amin. Tapi jangan kita melakukan hal itu, amin. Tapi mari kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, amin. Yang kedua, kita setia dalam perkara-perkara kecil. Belajar seperti Daud ya, dia setia melakukan hal-hal yang kecil sehingga Tuhan mempercayakan dia hal-hal yang besar. Amin. Kita mampu melakukan kedua hal itu, kita menjaga kekudusan, amin. Maka pasti firman Tuhan ini, janji Allah ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas sabda firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kiranya sabda firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar Bapa itu bisa tertanam dalam kehidupan. Amin. Yesus. Kami menjadi orang-orang yang benar-benar taat setia kepada-Mu Tuhan. Kami menjadi orang yang menjaga kekudusan kami. Berikan kami kemampuan Bapa, berikan kami kekuatan untuk bisa menjaga kekudusan kami ya Tuhan, agar kami memperoleh masa depan yang sungguh-sungguh harapan. Amin. Berkati ya Tuhan orang-orang yang telah mendengar sabda firman ini, sehingga bisa menjadi kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.